Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, anak-anak kami kelas 8 MTS Muallimin Unipa Medan. Kembali kita belajar tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 142 kemudian ayat 143. Ustadz ulangi, surah Al-Baqarah ayat 142. Kemudian ayat 143. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u, akan berkata orang-orang bodoh. Al-juhalu, yaitu orang-orang yang bodoh. Tafsirnya as-sufaha itu dalam bahasa Arab al-juhalu. Minan nasi, dari umat manusia. Al-Yahudi, yaitu orang Yahudi, maksudnya manusia itu orang Yahudi. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Ma wallahum, karena apa mereka berpaling, atau apa yang menyebabkan Nabi berpaling dari mereka. Ayu syai'in, yaitu sesuatu apa, sorrofa, adalah membelokkan, memalingkan An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mu'minina, dan orang-orang mukmin. Sesuatu apa yang bisa membelokkan Nabi Muhammad dan orang mukmin an qiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu, yang mereka ada, alaiha, menghadap atas kiblat. Alastiqbaliha, yaitu atas menghadap kiblat. Fis sholati, di dalam sholat. Waya, dan kiblat itu Baitul Maqdisi, adalah Baitul Maqdis. Yang ada di Palestina. Wal ityanu bisini, adapun menggunakan huruf sin, yaitu pada kata sayaqulu, ad-dallati, yang menunjukkan alal istiqbali, atas waktu yang akan datang, minal akhbari, yaitu termasuk memberikan berita atau memberitahu
bil ghaibi pada alam gaib. Kul katakanlah wahai Muhammad, firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, lillahi al-masyriku. Bagi Allah adalah arah timur. Milik Allah adalah arah timur wal maghribu dan arah barat. Ay al-jihatu, yaitu arah-arah kulluha semuanya. Faya'muru bitawajjuhi, maka memerintahkan Allah ila ayyi jihatin, kemana saja arah, sa'a dia menghendaki, la'tiradha alaihi, tidak ada yang melawan padanya. Yahdi menunjukkan Allah man pada orang yasha'u yang ia kehendaki. Hidayatahu pada petunjuknya. Ila siratin tariqin, ila siratin yaitu pada jalan. Maknanya siratin itu tariqin, jalan. Mustaqimin yang lurus. Maknanya jalan yang lurus itu adalah dinil islami, agama Islam. Aywa minhum, yaitu di antara mereka, antum yaitu kalian, kamu sekalian. Dalam menunjukkan ala hadza atas hal ini, yaitu ayat wa kadzalika. Wa kadzalika dan demikian pula menunjukkan Allah kama hadaina, yaitu sebagaimana kami menunjukkan kum pada kalian ilahi padanya, yaitu pada agama Islam. Ja'alnakum, kami menjadikan kalian, ya ummat Muhammadin, wahai umat Nabi Muhammad, ummatan wasaton, yaitu umat yang baik. Khiyaron yang terpilih. Adulan yang adil, yaitu umat Nabi Muhammad yang mengamalkan, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya atau ulama. Litakunu, supaya kalian menjadi syuhada'a, saksi-saksi. Alan nasi, bagi manusia. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Anna rusulahum, bahwa utusan mereka, utusan-utusan mereka. Balaghathum, telah menyampaikan dakwah pada mereka. Wa yakunu, dan adalah ar-rasulu, utusan itu, alaikum, pada kalian, syahidan, sebagai saksi. Annahu, bahwasanya utusan itu, rasul itu, balaghakum, telah menyampaikan kalian. Wa ma ja'alna, dan kami tidak menjadikan, yaitu Allah Ta'ala tidak menjadikan. Soyarna, yaitu menjadikan. Maknanya ja'alna, yaitu soyarna.
Al-qiblata pada kiblat itu laka padamu al-ana sekarang al-jihata yang menghadap kepada arah itu. Pada menghadap pada arah itu. Allati kunta alaiha yang kamu ada atas arah itu awalan pada permulaannya. Waya yaitu jihad itu al-Ka'batu Ka'bah. Arah itu adalah arah Ka'bah. Wakana dan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yusolli solat pada mula-mulanya ilaiha menghadap kepada Ka'bah. Falamma hajaro maka ketika berhijrah Nabi umero maka diperintahkan Nabi bistiqbali Baitul Maqdisi untuk menghadap Baitul Maqdis. Ta'allufan karena menyenangkan lil Yahudi pada hati orang Yahudi. Fasolla maka sholat Nabi ilaihi menghadap kepada Baitul Maqdis sittata au sab'ata asyara sahron 16 atau 17 bulan. Tumahuwila kemudian diperintahkan pindah menghadap ke Ka'bah. Illa linak lama tidak kecuali untuk supaya mengetahui kami ilma zuhurin dengan mengetahui yang jelas. Man yattabi'u siapa yang mengikuti ar-rasula pada utusan. Wa yusaddiqahu maka membenarkan pada utusan itu. Mimman daripada orang yang qalibu yang balik atau membalikkan ala akibaihi atas dua tumitnya. Ayarji'u ilal kufri artinya kembali kepada kekufuran, kembali kepada kafir. Syakkan karena ragu-ragu. Fiddini dalam agama Islam. Wadhonnan dan menyangka anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hairatin di dalam kebingungan min amrihi dari masalahnya Nabi. Wa qadir tadda dan telah murtad lidzarika karena itu yaitu ada pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah jamaatun sekelompok manusia. Wa'in dan sesungguhnya mukhaffafatun kata in itu adalah ditakhfif. Artinya diringankan. Dibaca ringan minas sakilati dari dibaca berat. Artinya asalnya wa inna. Tapi kemudian dibaca ringan menjadi in. Wasmuha adapun isimnya mahdhufun adalah dibuang. Wa innaha artinya bahwa sesungguhnya menghadap Ka'bah kanat adalah at-tauliyatu menghadap ilaiha pada Ka'bah lakabiratun adalah berat, sangat berat.
Sakotun yaitu berat ala nasi bagi manusia. Illa alal ladzina kecuali pada orang-orang hadallahu yang Allah menunjukkannya. Minhum dari mereka. Wa ma kana Allahu dan tidaklah ada Allah liyudhi'a imanukum. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Liyudhi'a imanakum ay solatakum, yaitu maksudnya imanakum itu adalah solat kalian. Ila Baitil Maqdisi, menghadap ke Baitul Maqdis. Bal yusibakum alaihi, tetapi Allah memberi pahala atasnya, atas iman itu. Di anna sababa nuzuliha, karena sebab turunnya ayat. As-su'alu yaitu bertanya, aman mata, tentang orang yang meninggal qabla tahwili, sebelum pindah arah ke Ka'bah. Innallaha, sesungguhnya Allah, binnasi pada umat manusia, yaitu al-mu'minina yang beriman, la ra'ufun adalah benar-benar belas kasih, rohimun yang maha penyayang. Fi adami idho'ati a'malihim, dalam hal tidak menyia-nyiakan amalan mereka. Warrofatu, adapun maknanya rofah, siddatur rahmati, yaitu sangat kasih sayang atau maha penyayang. Wakuddima, dan dia didahulukan al-ablahu, kata yang lebih keras maknanya, lil fasilati, karena menjaga akhir ayat. Titik. Ini anak-anak sekalian sudah kita baca dari sayaqulus sufaha'u sampai mustaqim ayat 142. Dan kemudian kita lanjut dari wakadzalika sampai la ra'ufur rahim ayat 143. Penjelasan daripada ayat ini, yang pertama mengenai tafsirnya. Dalam ayat ini Allah berfirman dengan menggunakan sayaqulu. Artinya menggunakan sin. Akan berkata, sebab fi'il mudhari yang menunjukkan arti sedang dan akan datang, itu fi'il mudhari. Kalau sudah diawali, dipasang awalnya dengan huruf sin, itu menunjukkan masa yang akan datang, tidak sedang lagi. Artinya bahwa ini menunjukkan mukjizat Nabi, bahwa Allah memberitahu tentang masalah-masalah yang gaib. Sebelum terjadi masalah sudah dikasih tahu. Nanti orang-orang bodoh itu akan banyak bertanyaan tentang perpindahan kiblat. Maksudnya begini, bahwa di awal-awal Islam Nabi sholat itu menghadap ke Ka'bah. Sebab sholat itu menurut syariatnya, syarat sahnya yaitu menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Itu menurut syariatnya, tetapi hakikatnya sholat itu bukan menghadap kiblat, tapi menghadap kepada Allah Ta'ala. Hatinya menghadap Allah Ta'ala, fisiknya khususnya dada sampai ke bawah itu menghadap ke Ka'bah.
Jadi Nabi awal-awal Islam itu sholatnya menghadap ke Ka'bah. Setelah Nabi disuruh untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Nabi diperintahkan untuk sholat itu pindah menghadap ke Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Dari yang ada kiblatnya di Makkah pindah ke Palestina. Tujuannya supaya orang Yahudi itu senang kepada orang Islam. Sebab kiblatnya Yahudi ya di Baitul Maqdis. Sehingga Nabi pernah sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu sama sahabat-sahabat selama 16 bulan atau 17 bulan lamanya. Sesudah 17 bulan lamanya itu kemudian diperintahkan untuk menghadap lagi ke Ka'bah. Karena ada perpindahan itu, Allah berfirman, kalau nanti sudah terjadi seperti itu, maka orang-orang bodoh itu akan banyak bertanya. Kenapa? Apa sebabnya? Nabi itu berpaling dan orang-orang mukmin itu dari kiblat mereka, yaitu pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa mukjizat Nabi itu sudah tahu alam gaib karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terjadi itu sudah membilangkan bahwa nanti akan orang-orang bodoh, maksudnya Yahudi dan musyrikin itu banyak bertanya. Karena itu jawab, kalau sudah kayak begitu, lillahil masyriqu wal maghrib. Menghadap kemana saja itu milik Allah, ke timur ataupun ke barat. Gitu. Jadi Allah lah yang menunjukkan jalan yang lurus itu, yaitu agama Islam. Tapi artinya bukan berarti boleh sholat menghadap ke timur ataupun ke barat sesuka-suka hati. Karena itu ayat ini tidak boleh ditafsirkan seponggol saja, sepotong saja. Sebab kalau ini ayat diartikan sepotong saja berbahaya artinya. Boleh sholat itu menghadap ke timur atau ke barat, bukan menghadap ke Ka'bah. Padahal ini maksudnya menerangkan bahwa Allah itu maha kuasa untuk menyuruh menghadap kemana saja. Allah pertama memerintahkan sholat menghadap ke Ka'bah, kemudian disuruh pindah ke Baitul Maqdis. Setelah 17 bulan disuruh pindah lagi ke Ka'bah. Itu Allah maha kuasa. Karena semuanya yang ada di alam ini milik Allah. Bukan berarti boleh menghadap ke timur atau ke barat. Makanya tafsir itu nggak boleh dengan akalnya saja atau pendapatnya saja. Maka kita belajar tafsir itu kitab tafsir Jalalain. Supaya tidak menafsirkan dengan pendapatnya sendiri. Sebab orang yang menafsirkan ayat dengan pendapatnya sendiri itu berarti sudah menempatkan tempat duduknya di api neraka. Sabda Nabi, man fassarul Qur'ana, siapa yang menafsirkan Quran biro'ihi dengan pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka menempatkan tempat duduknya di api neraka. Kemudian ayat yang berikutnya menunjukkan bahwa kami telah menjadikan umat Nabi Muhammad itu umat yang adil. Maknanya nanti di hari kiamat, ketika orang-orang ditanya beriman atau tidak tentang masalah tanggung jawab keimanan, maka orang-orang yang disebut dengan ummatan wasato itu menjadi saksi di hari kiamat. Di para orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, yang walaupun sekarang ini sudah jarang, ulama-ulama yang sebenarnya ulama itu sekarang sudah jarang, tapi tidak bisa hilang dari dunia. Sampai kapanpun sebelum hari kiamat, ulama itu ada walaupun jumlahnya sedikit. Sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati
zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Selalu ada kelompok dari umat saya, yaitu para ulama yang menunjukkan atas kebenaran sampai datang hari kiamat. Maka Allah menciptakan umat Nabi Muhammad ini adalah ummatan wasaton. Bukan semuanya, tapi yang berilmu dan beramal yang ummatan wasaton ini. Dan nanti di hari kiamat menjadi saksi bahwa ketika orang ditanya, kenapa kamu nggak beriman? Sehingga ketika ummatan wasaton itu sebagai saksi bahwa memang sudah ada utusan yang sampai kepada mereka, dia saja yang tidak beriman, maka orang-orang yang kafir itu tidak bisa mendebat lagi. Sudah datang utusan Allah, dan utusan Allah itu adalah sebagai saksi gitu. Maka kemudian Nabi menjadikan kiblat itu sebagai kiblat pindah Nabi dan umat Islam sampai sekarang ini. Di antara tujuan-tujuannya adalah terutama pada zaman itu untuk supaya mengetahui mana orang-orang yang beriman kepada Nabi dan yang tidak. Mana orang yang memang betul-betul ngikut Nabi dan yang tidak. Sehingga sebagian orang-orang Islam pada saat itu ada yang murtad. Karena kenapa itu sholat kok menghadapnya pindah-pindah gitu. Kenapa dari Ka'bah ke Baitul Maqdis dan kemudian pindah lagi ke Ka'bah. Tapi orang yang imannya kuat, yang betul-betul ngikut Nabi, maka ngikut Nabi. Ketika Nabi sholatnya pindah ke Ka'bah, maka ikut pindah ke Ka'bah. Tapi sebagian yang imannya tidak kuat, dia menyangka bahwa Nabi itu dalam kebingungan. Sehingga murtad mereka itu. Sebab seperti itu, pindah ke Ka'bah itu pada saat itu merupakan satu hal yang berat. Lalu ada pertanyaan, bagaimana hukumnya orang yang sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu? Apakah dapat pahala? Ya, dijawab dalam Al-Quran ini, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian ke Baitul Maqdis. Artinya tidak salah sebab Allah sudah memerintahkan ke Baitul Maqdis. Walaupun kemudian disuruh pindah ke Ka'bah. Sebab Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi intinya bagaimanapun harus mengikuti apa yang disuruh oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tidak tahu maksudnya. Sebab agama itu adalah patuh dan iman gitu. Kemudian di dalam penjelasan ini ada pertanyaan yang saya sampaikan supaya nanti bisa dijawab. Yang pertama, apa tafsirnya sufaha? Sufaha itu tafsirnya dalam bahasa Arabnya itu apa? Jadi sufaha tafsirnya adalah titik-titik bahasa Arab kemudian diterjemahkan bahasa Indonesia. Kemudian apa tafsirnya an-nas dalam ayat itu? Saya kulus sufaha minan nas. Apakah an-nas itu umumnya manusia? Nomor 2 ini ya. Atau memang khusus orang-orang Nasrani atau Yahudi dalam tafsir itu ada. Kemudian di dalam firman ini karena apa Allah menggunakan kata-kata sayakulu dengan menggunakan sin. Tidak menggunakan yakulu saja. Ini nomor 3. Jadi di dalam tafsir itu ada penjelasannya. Karena menunjukkan masa yang akan datang misalnya. Dan memberitahu kabar-kabar yang gaib. Tapi itu kemudian ditulis jawabannya dengan bahasa Arab dan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, berapa lama Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis? Jadi Nabi itu pernah sholat ke Baitul Maqdis. Yang
Palestina. Apa memang 1 bulan atau 2 bulan begitu. Itu penjelasannya ada di tafsirnya, itu ditulis pakai bahasa Arab dan terjemahkan. Dan kemudian yang terakhir, sebelum Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu menghadap kemana? Jadi 5 soal itu mudah-mudah semua, anak-anak saya, anak-anak ustadz, kelas 8 Madrasah Sanawiyah Mu'allimin Wasliyah, ditulis, sesudah ditulis ayatnya kemudian diartikan, didengarkanlah yang dalam video ini, diartikan pelan-pelan diulang-ulangi, kemudian bawahnya dijawab 5 soal ini. Nanti kalau ada pertemuan tatap muka, diperiksa sama Ustadz apakah dijawab apa tidak. Jadi langsung di bukunya itu nggak apa-apa karena cuma 5 soal saja. Mudah-mudahan anak-anak paham dan bisa mengikuti pelajaran tafsir ini karena masih belajar online jadi tidak perlu lama-lama karena ya membutuhkan dana untuk paketnya dan sebagainya. Kalau lama semakin banyak paketnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.